Shalom, Shalom. selamat pagi dan selamat hari Minggu Jemaat Tuhan yang berada di rumah masing-masing. Kita bersyukur oleh karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kita boleh berada di awal bulan Agustus yang merupakan bulan misi bagi kita. Biarlah semangat misi akan terus menjadi bagian kita umat-umat ketebusannya. Mari naikkan pujian yang terbaik bagi Tuhan. Nyanyian Kemenangan Iman nomor 225 bagian A, nyanyian pengutusan Injil. Kembali kita masih mau mengagungkan Tuhan di tempat ini. Kita mau mengangkat pujian penyembahan kita di hadapan Tuhan. Tuhan selalu menolong. Musim akan selalu berganti dalam kehidupan kita. Tapi kasih Tuhan selalu tetap abadi. Tak akan pernah berubah sampai selama-lamanya. Dan kita akan tetap terus percaya kepada Tuhan. Mari naikkan pujian kita bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Jadikan pujian ini sebagai doa kita di hadapan Tuhan. Akan selalu berganti.
pertolongan kami ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Hari ini kami bersyukur kalau kami diberikan kekuatan untuk boleh melaksanakan ibadah di tempat ini. Kami percaya penyertaian, perlindungan Tuhan selalu ada bagi kami bersama-sama. Oleh karenanya, biarlah lewat ibadah yang kami laksanakan hari ini, Tuhan memberkati setiap umat-Mu yang ada di rumah mereka masing-masing. Dimanapun mereka berada, yang hari ini boleh mengikuti ibadah ini. Kami mau serahkan ke tangan Tuhan. Biarlah berkat-berkat Tuhan selalu ada bagi kami bersama-sama. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ibadah kudus kami hari ini. Kami tabiskan, kami mulai. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Baik, terima kasih. Kita akan melanjutkan ibadah kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita masih mengangkat pujian yang mengatakan, firman-Mu berkata kau besertaku. Hari ini Tuhan, kami bersyukur untuk kekuatan yang Tuhan beri bagi kami. Tuhan izinkan kami untuk boleh belajar firman Tuhan bersama-sama. Oleh karenanya memberkati hamba-Mu yang sudah berdiri di hadapan jemaat sekalian. Urapi, lengkapi hamba-Mu dengan kuat kuasa Roh Kudus. Biarlah hamba-Mu boleh menyampaikan bagian firman Tuhan ini. Dan kami semua diberkati oleh Tuhan. Kuasa iblis, roh-roh jahat yang coba ingin menghalangi kebenaran firman Tuhan ini. Bersatu hati kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah segala bentuk pekerjaan iblis dapat dijauhkan.
dan kehadiran kuasa Roh Kudus yang menyertai kami bersama-sama. Kami juga menyerahkan anak-anak Tuhan hari ini yang datang dalam ibadah ini, yang menghadiri ibadah ini, yang memberikan hati mereka, hidup mereka, harta mereka yang sudah mereka persembahkan untuk mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan. Kiranya Tuhan juga akan memberkati dan membalas setiap apa yang kami buat hari ini. Terpujilah nama Tuhan, berfirmanlah kepada kami dan kami siap mendengarnya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Baik, Bapak Ibu, kami ucapkan selamat pagi, salam untuk kita semua, dan selamat hari Minggu. Kita perlu bersemangat karena bulan Agustus merupakan bulan misi, di mana misi yang sudah banyak memberitakan firman Tuhan, sudah banyak membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan lewat pelayanan misi. Dan pada akhirnya kita yang ada hari ini, kita harus semangat. Dan bukan hanya itu saja, sebagai warga negara Indonesia, kita bersemangat karena kita akan memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang akan kita rayakan bersama-sama. Walaupun di tengah situasi pandemi yang ada, tapi kita percaya Tuhan selalu baik bagi kita bersama. Nah, Bapak Ibu, jemaat dikasihi Tuhan, dimanapun Bapak Ibu berada, hari ini kita ingin memperhatikan firman Tuhan. Mari bersama-sama kita buka firman Tuhan dari Penyelamat dalam kitab Sefanya pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Sefanya pasal 2 ayat 1 sampai 3. Saya akan baca firman Tuhan ini. Judulnya seruan untuk bertobat. Bersemangatlah dan berkumpullah, hai bangsa yang acuh tak acuh. Sebelum kamu dihalau seperti sekam yang tertiup, sebelum datang ke atasmu murka Tuhan yang menyala-nyala itu, sebelum datang ke atasmu hari kemurkaan Tuhan, carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri yang melakukan hukumnya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati, mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Nah, Bapak Ibu jemaat dikasihi Tuhan, seperti yang saya katakan tadi, saya hari ini memberikan tema untuk kita bersemangat dalam Tuhan. Bersemangat dalam Tuhan. Nah, salah satu yang setan ingin buat, salah satu yang setan rancang, salah satu yang setan inginkan, setan selalu ingin membunuh semangat orang-orang percaya. Nah, sehingga kalau kita lihat waktu Daniel dibuang ke gua singa, setan berusaha membunuh semangat Daniel. Setan berusaha supaya Daniel tidak berdaya. Tetapi kalau kita perhatikan, rupanya di tengah-tengah gua singa yang ada, Daniel percaya kepada Tuhan. Daniel punya semangat, punya kekuatan bahwa dia sanggup melewati semuanya. Bukan hanya itu Bapak Ibu. Sadrak, Mesak dan Abednego, tatkala mereka dibuang ke dapur api yang menyala-nyala, setan juga berusaha supaya semangat mereka akan pudar, supaya semangat mereka akan hancur, dan semangat mereka akan ditekan. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Rupanya kalau kita perhatikan, Sadrak, Mesak dan Abednego, mereka punya semangat, mereka punya kekuatan, dan mereka percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Nah, hari ini kalau kita perhatikan, bersemangat dalam Tuhan itu sangat penting. Oleh karena dalam kita menjalani hari-hari ini, terutama di masa pandemi yang sedang kita alami bersama-sama, kita harus tetap semangat, kita harus tetap ceria, kita harus tetap kelihatan fit. Oleh karena apa? Oleh karena
situasi yang terjadi sekarang ini bisa membuat kita imun kita turun kalau kita tidak bersemangat. Oleh sebab itu, sebagai orang percaya kepada Tuhan, firman Tuhan berkata kepada kita, kita harus semangat di dalam Tuhan dalam kita menjalani hari-hari kita ini. Semangat yang pertama yang harus kita miliki ialah semangat untuk mencari Tuhan. Kalau kita perhatikan dalam ayat 3 tadi, carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati. Nah, artinya di tengah situasi yang ada pada saat ini, walaupun kita tidak bisa ibadah tatap muka, tetapi sebagai umat Tuhan, Tuhan minta kepada kita supaya kita bersemangat, kita mencari Tuhan. Oleh karena dikatakan dalam firman Tuhan, janganlah kamu menjauhkan diri dari persekutuan-persekutuan. Oleh sebab itu kita harus selalu bersemangat untuk mencari Tuhan. Mencari Tuhan itu kalau kita perhatikan bisa di rumah kita masing-masing. Kita bisa membuka Alkitab, kita bisa membuka HP yang ada Alkitabnya, kita bisa membaca renungan-renungan, kita bisa menyanyi nyanyian rohani, kita bisa berdoa, dan kita bisa menyembah. Nah, artinya kalau kita perhatikan, kita harus selalu bersemangat. Yang pertama, semangat yang harus kita miliki, semangat untuk mencari Tuhan. Itu sangat perlu kalau kita perhatikan. Jangan karena pandemi, karena situasi yang ada membuat kita loyo, membuat kita putus asa, membuat kita kecewa. Tetapi firman Tuhan berkata, bersemangatlah untuk mencari Tuhan selagi ada kesempatan. Nah, itu yang perlu kita miliki hari ini. Di mana dikatakan waktu itu bangsa Israel, mereka sudah mulai loyo, mereka sudah mulai ingin mencari Allah-Allah lain. Maka diingatkan kepada mereka supaya semangat yang mula-mula itu harus selalu ada dalam kehidupan mereka dan kehidupan kita yang ada hari ini. Nah, karenanya Bapak Ibu, semangat yang pertama yang harus kita miliki, kita harus bersemangat untuk mencari Tuhan selagi ada kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita. Lalu yang kedua kalau kita perhatikan, yang kedua semangat untuk mengadakan perubahan. Semangat untuk mengadakan perubahan. Nah, situasi seperti ini menuntut kita supaya melakukan perubahan, baik di gereja, baik para petugas, para pelayan yang dulunya kita bisa ibadah tatap muka, tetapi karena situasi yang ada sehingga membuat kita harus berubah. Kita harus menggunakan segala upaya teknologi yang ada untuk kita memberitakan firman Tuhan seperti yang kita lakukan hari ini. Artinya di era perubahan yang menuntut kita supaya kita semua bisa berubah, dikatakan dari ibadah tatap muka menjadi ibadah online, sehingga Bapak Ibu bisa tinggal di rumah menikmati firman Tuhan, menikmati ibadah, dan itu semua karena kemurahan Tuhan bagi kita bersama-sama. Nah, tentunya kita harus bersemangat dan kita tidak bisa putus asa walaupun kita tidak bisa tatap muka secara langsung, tetapi lewat ibadah yang kita laksanakan hari ini, Bapak Ibu dan jemaat Tuhan tetap semangat untuk melayani, semangat untuk berkorban, semangat untuk menginjili. Dan kita mau supaya semangat penginjilan yang ada itu terus kita kobarkan sampai hari ini. Oleh karena apa? Oleh karena dulu para misionaris mereka jauh-jauh datang, mereka menginjili, mereka menyampaikan firman Tuhan, mereka membimbing kita yang ada hari ini. Sehingga kalau hari ini kita boleh percaya, kita boleh melayani, kita boleh berkorban bagi Tuhan. Itu semua karena semangat para penginjil yang sudah ditaruh dalam kehidupan kita hari ini. Sehingga hari ini kita perlu bersemangat untuk mengadakan perubahan. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan selalu ingin perubahan. Sehingga firman Tuhan berkata, segala perubahan itu harus terjadi. Artinya segala tingkah laku, perbuatan yang lama yang tidak memuliakan Tuhan harus kita tinggalkan.
Penyembahan kepada berhala kita tinggalkan. Penyembahan-penyembahan yang tidak memuliakan Tuhan kita tinggalkan. Dan kita mau supaya semangat kita yang kedua ini untuk mengadakan perubahan yang terjadi di tengah situasi yang ada saat ini. Situasi yang ada saat ini membuat banyak orang murung, membuat banyak orang kecewa, membuat banyak orang stres. Tetapi sebagai orang percaya kepada Tuhan, kita harus selalu bersemangat untuk mengadakan perubahan. Supaya dari hari ke hari, baik saya, saudara, bapak, ibu semua, pola kita sudah berubah sekarang. Tetapi kita harus tetap semangat menjalani semuanya. Bahwa apapun yang terjadi, Tuhan selalu menyertai, Tuhan selalu memberkati, dan Tuhan selalu ada bagi kita bersama-sama. Nah, bapak ibu jemaat dikasihi Tuhan, hari ini kalau kita perhatikan, ada banyak orang yang tidak mau berubah. Sehingga kadang-kala kita menemukan ada orang yang sedikit-sedikit kita tegur, mereka marah, mereka memberontak, mereka kecewa, dan itu selalu mereka ingat. Padahal kita ingin menyampaikan kebenaran Bapak Ibu. Tetapi hari ini sebagai orang percaya kepada Tuhan, jangan sedikit-sedikit kita marah, jangan sedikit-sedikit kita ditegur, tersinggung, membuat kita meninggalkan Tuhan. Itu menandakan kita tidak dewasa dalam Tuhan. Tetapi kalau kita masih diingatkan, masih ditegur, artinya orang masih baik bagi kita, dan mereka masih mau supaya kita kembali mengalami perubahan dari yang tidak benar menjadi benar, dari tidak memuliakan Tuhan menjadi memuliakan Tuhan, dan suka melayani pekerjaan Tuhan. Itu yang sangat penting bagi kita di masa-masa sekarang ini. Lalu selanjutnya kalau kita perhatikan, semangat yang harus dimiliki oleh orang percaya dalam Tuhan. Semangat yang ketiga ialah semangat untuk menghadapi tantangan. Nah, tantangan tidak dapat kita hindari Bapak Ibu. Tantangan itu dikatakan adalah awal dari segala yang baik. Jangan kita pikir tantangan itu tidak baik. Tantangan itu pasti ada maksud Tuhan di balik semua tantangan yang ada. Nah, sehingga kehidupan kekristenan itu, hidup Kristen adalah hidup yang akan diperhadapkan dengan peperangan. Nah, mengapa saya katakan peperangan? Oleh karena setan dikatakan berjalan, berkeliling, mengaum-ngaum seperti singa ia mengaum, itu dikatakan. Artinya dia selalu ingin mencari kesempatan untuk menghancurkan orang percaya. Tetapi hari ini sebagai umat Tuhan, kita harus semangat dalam menghadapi tantangan yang ada. Sehingga dikatakan firman Tuhan, pemazmur pernah berkata, walau 1000 rebah, 10.000 rebah di sebelah kanan kita, tetapi kita percaya Dia adalah Tuhan yang selalu menolong, Tuhan yang selalu setia, Tuhan yang selalu menjaga, Tuhan yang selalu melindungi kita bersama-sama. Sehingga kita selalu berdiri tegak oleh karena kita percaya kepada Tuhan. Daud menghadapi Goliat kalau kita perhatikan, dia dikatakan masih sangat muda, dan dikatakan mengapa Daud bisa menang. Modalnya Daud bermodalkan semangat. Daud bermodalkan bahwa dia percaya mengandalkan Tuhan. Dia yakin bahwa Tuhan yang dia sembah memberikan semangat, memberikan kekuatan. Sehingga dikatakan Daud cakap menghadapi peperangan yang ada. Dia mengalami kemenangan, dan dikatakan dalam firman Tuhan, Goliat raksasa itu dikatakan dikalahkan. Oleh karena apa? Oleh karena Daud punya semangat, punya kekuatan, punya Tuhan yang dia andalkan, dan dia yakin Tuhan menyertainya. Ada banyak juga dalam firman Tuhan contoh-contoh lain. Dikatakan ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun mengalami pendarahan. Tetapi dengan situasi yang ada, dia berusaha, dia tidak putus asa. Dia percaya kepada Tuhan, sehingga tatkala dikatakan Yesus akan ada di tempat itu, sehingga dia bersemangat
Dia mulai berpikir, asal saja aku menjamah jumbai jubahnya, maka aku pasti sembuh. Benar saudara, sehingga semangat yang dimiliki oleh perempuan yang pendarahan 12 tahun itu dikatakan, terbukti mujizat Tuhan terjadi. Tatkala dia menjamah jumbai-jumbai Yesus dikatakan, seketika itu juga dalam ceritanya pendarahan 12 tahun itu berhenti. Oleh karena Tuhan yang menolongnya. Nah, hari ini Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan, kita mau menjadi orang Kristen yang tetap semangat. Semangat dalam hal apa? Semangat dalam hal mencari Tuhan yang pertama. Yang kedua, kita harus semangat dalam kita melakukan perubahan, mengadakan perubahan. Yang ketiga, kita harus semangat dalam menghadapi tantangan. Oleh karena tantangan tidak bisa kita hindari, tetapi kita harus hadapi dengan kekuatan, dengan kecakapan yang datang daripada Tuhan. Sehingga kita percaya bahwa di tengah situasi apapun yang sedang kita alami, tatkala kita memiliki semangat, memiliki sukacita, sehingga ada firman Tuhan berkatakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang kering, semangat yang patah mengeringkan tulang. Nah, oleh sebab itu hari ini sebagai umat Tuhan, saya tahu dan kita semua tahu situasi yang sedang terjadi ini bisa saja membuat kita kecewa, putus asa, stres dan sebagainya, mengalami tekanan. Tetapi sebagai umat Tuhan hari ini kita percaya firman Tuhan berkata kepada kita, bersemangat dalam Tuhan, bersemangat dalam mencari Tuhan, bersemangat dalam melakukan perubahan, bersemangat dalam menghadapi tantangan, dan bersemangat dalam memberitakan Injil. Oleh karena semangat misi yang sudah ditaruh, yang sudah kita miliki hari ini, harus tetap kita kobarkan. Firman Tuhan berkata, biarlah rohmu menyala-nyala dan tetap layanilah Tuhan sampai selama-lamanya. Biarlah kebenaran firman Tuhan hari ini menguatkan kita semua. Dan saya percaya hari ini bahwa tatkala kita semangat, situasi apapun yang terjadi, tetapi tidak membuat semangat kita patah, melainkan kita semangat karena kita percaya bukan kuat, bukan gagah, tapi rohku, kata Tuhan. Artinya roh Tuhan ada pada saya, roh Tuhan ada pada saudara, roh Tuhan ada pada semua jemaat yang hadir hari ini. Dan kita percaya roh Tuhan itu yang memberikan kekuatan bagi kita bersama-sama. Biarlah hari ini kita semua diberkati, dan kita percaya dalam bulan misi yang ada ini, mari kita terus bersemangat dalam mengobarkan berita pelayanan, berita penginjilan, dan apapun bentuknya yang memuliakan Tuhan. Harus selalu kita semangat melakukannya selagi Tuhan memberikan kesempatan bagi kita. Nah, baik Bapak Ibu, hari ini kita percaya Allah sumber kuatku. Artinya Dia yang memberikan kekuatan dan sumber semangat kita yang ada hari ini. Sebelum kita berdoa, kita mau menyanyikan pujian ini. Allah sumber kuatku. Kita percaya bahwa Allah sumber kuatku itu bagian dalam hidup kita sampai selama-lamanya. Situasi boleh menekan kita, COVID boleh saja menakutkan kita, tetapi tatkala kita punya Allah sumber kekuatan kita, kita percaya Dia segala-galanya bagi kita hari ini. Kita dengan bersemangat sekali katakan, Allah sumber kuatku. Kita percaya Allah sumber kita memberikan semangat kepada kita. Dan kau ini di surga, tiada yang ku ingin di bumi hanya Kau. Tiada yang ku ingin di bumi hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap baik. Aku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamat. Namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku.
kami percaya Tuhan sudah memberkati kami bersama-sama. Lewat firman Tuhan yang boleh kami pelajari hari ini, kami yakin Tuhan sumber semangat kami, Tuhan sumber kuat kami, yang mampu membuat kami menjalani hari-hari yang kami jalani hari ini. Oleh karenanya biarlah lewat firman Tuhan ini kami semua dikuatkan, diteguhkan, diberi semangat baru, harapan baru. Yang tadinya barangkali sudah mulai loyo, tetapi hari ini oleh karena firman Tuhan ini, sehingga semangat kami ditambahkan dalam kami menjalani masa pandemi COVID-19 ini. Tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Karenanya arahkan hidup kita kepada Tuhan dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan mengharapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, baik dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam masa depan, dari hari ini sampai selama-lamanya. Kita percaya berkat Tuhan, Tuhan sumber semangat, sumber kekuatan yang memampukan kita menjalani hari-hari ini yang sedang kita alami. Terpujilah nama Tuhan. Pulanglah jemaat Tuhan ke rumah kita masing-masing. Kiranya lewat ibadah kita hari ini, kita semua diberkati oleh Tuhan. Di dalam satu nama, nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa, mengucap syukur untuk firman Tuhan hari ini. Haleluya. Kita katakan Bapa, terima kasih Bapa, terima kasih. Ucap syukur untuk pertolongan Tuhan. Amin. Satu kita selesai, ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu, salam. Tuhan memberkati kita bersama-sama.